Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori konsumsi dan produksi dalam Islam. Konsumsi dan produksi di sini tidak bisa dipisahkan ya, karena hal ini sangat berkaitan. Produksi adalah hasil respon terhadap konsumsi yang dilakukan manusia. Nah, secara ringkas saya akan membahas beberapa poin penting terkait konsumsi dan produksi dari sudut pandang Islam. Nah, secara pengertian di sini bahwa konsumsi ini adalah seluruh pengeluaran, baik itu barang ataupun jasa yang tentunya dalam kebutuhan dan keperluan yang disyariatkan di dalam Islam. Jadi bukan seperti kebutuhan berfoya-foya atau bersenang-senang, itu bukan ya, tapi dalam koridor Islam. Nah, konsumsi dalam Islam ini bukan hanya untuk kepuasan dan untuk dinikmati secara individu, tapi juga untuk sosial, terutama untuk spiritual. Jadi konsumsi itu bisa berupa jasmani dan rohani. Nah, konsumsi ini kita tahu ya bahwa aktivitas terbesar manusia ini adalah tentang konsumsi. Maka dari itu Al-Quran dan Sunnah itu membahas banyak dan memberikan perhatian yang lebih pada terkait konsumsi dan perilaku konsumsi. Nah, konsumsi atau pengeluaran ya, personal expenditure, pengeluaran secara pribadi itu dibagi menjadi konsumsi yang langsung habis digunakan atau dimakan, dan ada juga saving, konsumsi untuk kebutuhan investasi, menabung ataupun untuk berjaga-jaga. Nah, teori konsumsi secara umum atau secara konvensional ada dua dasar terkait prinsip dalam mengkonsumsi ya, yaitu yang pertama rasionalisme ekonomi ya, yang kedua adalah utilitarianisme. Apa itu rasionalisme ekonomi? Sebagai fundamental ya dalam prinsip ekonomi konvensional dalam berkonsumsi, rasionalisme ekonomi adalah setiap konsumen akan bertindak untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan sendiri sesuai rasio akal manusia. Ya, rasionalisme. Apa artinya rasio akal manusia? Manusia itu berpikir untuk kepuasan. Ya, jadi kalau saya pengen, saya beli. Kalau saya suka, saya beli. Nah, jangan lupa bahwa dalam beragama ya, dalam Islam, rasio-rasio dalam agama Islam itu jauh di atas rasio akal manusia. Contohnya apa? Sedekah. Rasio akal manusia akan berbicara bahwa kita mengeluarkan harta untuk sedekah, harta kita semakin berkurang. Akan tetapi rasio agama Islam ya mengatakan semakin banyak kita bersedekah, maka harta kita semakin banyak. Nah, itu. Jadi konvensional yang pertama dari rasional akal manusia. Yang kedua dari asas utility, yaitu nilai barang dan jasa yang digunakan itu memiliki manfaat atau kepuasan seperti yang kita inginkan atau tidak. Nah, itu lebih cenderung kepada penilaian subjektif. Ya, artinya semakin kita suka, semakin kita pengen, kita akan beli semakin banyak. Padahal kebutuhan kita sebagai manusia itu terbatas. Tidak mungkin kita suka es buah kemudian minumnya 10 mangkok ya, itu. Baik. Dasar teori konsumsi Islam, di sini saya akan membedakan bagaimana pandangan dari konvensional dan Islam. Ya, perlu teman-teman perhatikan di sini bahwa konvensional itu dasarnya adalah pada keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, yang cenderung disetir ya, dikontrol oleh hawa nafsu.
Maka dari itu kepuasan yang diinginkan yang akan dicapai yaitu maksimum utility. Maka dari itu dalam hal keinginannya manusia tidak jarang kemudian menghalalkan segala cara. Ya. Jadi nafsu dan rasional manusia lebih subjektif, tidak terukur, tidak terbatas. Kemudian menggunakan cara-cara yang lebih mementingkan pihak pribadi itu sendiri. Nah, itu kalau teori konsumsi dalam konvensional. Bagaimana dengan perspektif Islam di sini? Maslahah. Apa itu maslahah? Manfaat dan kebaikan untuk umat. Untuk umat. Jadi bukan untuk pribadi kita sendiri. Maksimum maslahah adalah dasar teori konsumsi di dalam Islam. Apabila kita mengkonsumsi suatu barang dan jasa, maka manfaatnya ini apakah bisa dirasakan oleh banyak orang? Misalnya kita menikmati karaokean dengan suara musik yang begitu kencang, apakah tetangga-tetangga juga akan menikmati? Tentunya tidak. Maka dari itu maslahah ini menjadi dasar utama setiap muslim melakukan konsumsinya, baik barang maupun jasa yang didasari oleh kebutuhan. Manusia butuhnya apa? Ya, butuh makan. Makan itu terbatas atau tidak terbatas? Pasti terbatas. Ya, cukup 1 atau 2 piring sehari 3 kali. Nah, dan kebutuhan di sini berbeda dengan keinginan, ya. Yang mana kebutuhan ini adalah dari fitrah, ya, dari jalan petunjuknya Allah bahwa segala kebutuhan manusia terbatas, sedangkan keinginan manusia ini adalah lebih dikontrol oleh hawa nafsu yang tidak mempertimbangkan maslahah atau manfaat bagi orang lain. Sehingga dalam perspektif Islam dengan tujuan dasarnya maslahah dan kebutuhan, maka lebih objektif, terukur, terkontrol, ya, dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Islam. Jadi tidak menghalalkan semua cara dengan nafsu yang terkendali. Nah, ini juga akan mendasari bagaimana dalam melakukan produksi nanti, ya. Jadi dalam pembahasan konsumsi dan produksi dalam hal ini prinsipnya sama, yaitu maslahah. Nah, bagaimana kita sebagai muslim melakukan perilaku dalam berkonsumsi, ya? Yang pertama yaitu ada batasan konsumsi, disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 168, bahwasanya konsumsilah yang halal dan baik. Ya, tidak cukup halal saja dan tidak cukup baik saja, tapi halal dan baik. Halal adalah keputusan dari Allah, baik untuk setiap pribadi manusia. Misal bagi penderita diabetes, gula itu halal, akan tetapi tidak baik. Nah, yang kedua, dalam berperilaku konsumsi seorang muslim hendaknya menghindari berlebih-lebihan, israf dan mubadzir, boros. Ya. Artinya kita harus mengetahui kebutuhan yang kita perlukan untuk berbelanja dan berkonsumsi secukupnya, tidak boros, tidak mubadzir. Dan tentunya dalam berperilaku konsumsi kita harus memikirkan maslahah untuk jasmani, untuk rohani, untuk individu maupun untuk sosial. Bagaimana kita mengukur maslahah ini? As-Satibi menyatakan ada 5 kebutuhan pokok dan dasar hidup seorang muslim. Yang pertama agama, yang kedua adalah jiwa, ya, tubuh atau raga kita. Yang ketiga adalah al-aql, pikiran kita tetap konsentrasi, ya, tetap waras. Yang keempat adalah keluarga untuk keturunan. Yang kelima baru harta, yang kita kenal, sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu maqasidus syariah, 5 kebutuhan dasar pokok manusia. Jadi dalam mengkonsumsi akan tercapai maslahah atau manfaat, ya, bisa kita rasakan jika terpenuhi secara agama. Ya, kita makan cukup sehingga tidak mengganggu ibadah kita. Jiwa kita sehat,
tidak makan berlebihan, tidak makan jajanan, gorengan yang berlebihan sehingga menyebabkan sakit ya. Yang ketiga, pikiran kita, kesehatan kita ya, vitamin, kemudian secara spiritual, rohani itu juga penting. Keturunan untuk keluarga, jadi kita dalam beribadah, dalam mengkonsumsi, memberi makan terhadap istri, suami dan anak-anak itu bagus untuk kesehatan dan keberlangsungan dalam berumah tangga. Dan yang kelima itu harta yang terakhir. Ya, saya ulangi, harta yang terakhir. Jadi masalah di sini adalah mengambil konsep tentang keberkahan. Nah, berkah itu adalah rezeki yang ada, cukup dan memenuhi. Ya, rezeki bukan hanya harta. Nah, itulah pentingnya kita memahami maslahah untuk mencapai keberkahan. Prinsip konsumsi muslim menurut Muhammad Abdul Manan dalam bukunya Islamic Economics Theory and Practice, yang pertama adalah kemaslahatan. Ya. Jadi prinsip konsumsi seorang muslim, yang pertama harus kita pikirkan bagaimana maslahah itu. Jika memberikan kebaikan dan kesempurnaan dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh kita laksanakan. Kita boleh mengkonsumsinya ya, terkait jasmani, rohani dan maqasidus syariah. Hal ini dijelaskan di Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, babi ya, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, yang kedua adalah prinsip keadilan dan kebenaran ya, sehingga mengkonsumsi barang-barang itu yang dibenarkan secara syar'i, baik dari segi zatnya, cara mendapatkannya, cara produksinya dan juga tujuannya. Ya, disebutkan di surat Al-A'raf ayat 31. Yang ketiga adalah dari prinsip konsumsi muslim, yaitu kebersihan ya, jadi harus baik dan bersih. Artinya bukan hanya barangnya saja bersih, tetapi dari zatnya tidak ada zat-zat haram atau najis ya untuk sesuatu yang kita konsumsi. Nah, itu jadi harus kita perhatikan. Disebutkan juga di surat Al-Baqarah tadi ya, 168. Yang keempat yaitu memenuhi prinsip konsumsi untuk berlaku sederhana, tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai terlalu minimum sehingga mengekang hawa nafsu, tidak menikah, puasa sepanjang hari ya, seumur hidup puasa terus ya, tidak boleh juga terlalu berlebih-lebihan. Ya, jadi tidak kikir, tidak juga mubadzir. Nah, ini harus menjadi prinsip kita dalam berkonsumsi. Yang kelima, yang terakhir ya, dalam mengkonsumsi kita harus memperhatikan prinsip akhlak ini. Apa itu akhlak? Etika, norma, kesopanan ya. Sehingga kita sebelum makan itu berdoa, mensyukuri yang diberikan, direzekikan oleh Allah ya. Dan jangan sampai berlaku yang tidak sopan ya, seperti rakus dan terlalu berlebih-lebihan. Nah, itulah dalam mengkonsumsi, perilaku konsumsi seorang muslim, sehingga maslahah keberkahan itu bisa kita rasakan. Nah, dan tentunya hal ini juga dibatasi dari beberapa tingkatan kebutuhan ya, primer, sekunder, tersier. Nah, itu harus kita perhatikan yang mana yang harus kita penuhi dulu, yaitu kebutuhan yang primer atau dzaruriyat. Nah, baik. Selanjutnya bagaimana terkait utilitas dan maslahah ini ya. Ekonomi Islam adalah dasarnya pada maslahah, ekonomi konvensional pada utilitas atau kepuasan pribadi. Apakah kedua hal ini saling berlawanan antara utilitas dan maslahah? Apakah kita sebagai seorang muslim berkonsumsi dengan dasar maslahah tidak boleh mencari kepuasan? Jawabannya adalah boleh, tapi dengan terukur. Di surat Ali Imran ayat 14,
dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak, harta, emas, perak, binatang ternak, tanah, sawah, ya. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan jangan lupa bahwa di sisi Allah itulah yang terbaik. Jadi kita sebagai muslim boleh mencari manfaat, mencari kepuasan, akan tetapi harus terukur. Dan di salah satu peribahasa yang baik ya, bahwasanya tidak mengapa seorang muslim itu memegang dunia di tangannya, asalkan dunia itu tidak berada di dalam hatinya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi tidak mengapa kita sebagai seorang muslim itu kaya, berlimpah hartanya, itu tidak apa-apa. Ya, sehingga memudahkan kita dalam bersedekah, berzakat. Akan tetapi jangan sampai kita diperdaya dunia. Jadi jangan sampai dunia itu berada di dalam hati kita. Ya. Tuh, jadi prinsip utama dalam hal konsumsi. Baik. Selanjutnya tentang produksi, ya. Apa itu produksi? Nah, produksi adalah respon terkait adanya aktivitas konsumsi tadi ya. Pengertiannya adalah penyediaan barang dan jasa dengan tetap memperhatikan maslahah untuk tujuan dari agama Islam, yaitu mencapai falah, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Hadis riwayah Tabrani bahwasanya berusaha mencari rezeki yang halal itu adalah wajib bagi muslim. Ingat ya, yang halal. Nah, bagaimana tujuan produksi itu di dalam Islam? Sudah tentu ya teman-teman, kita dalam melakukan bisnis, dalam usaha, yang pertama adalah mencari keuntungan. Keuntungan jangan hanya semata-mata dari harta. Ya, kita memiliki relasi bisnis yang amanah, itu adalah keuntungan. Kita memiliki sehat jasmani rohani, itu keuntungan. Jadi jangan sampai demi mengejar keuntungan rupiah yang tinggi kita menghalalkan segala cara. Ya, tidak boleh. Nah, yang kedua, tujuan produksi dalam Islam adalah sumber daya ekonomi, baik secara sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, sehingga kita sebagai khalifah yang ditunjuk di muka bumi ini tetap harus amanah dan menjalankan tugas kita dengan benar, memanfaatkan sumber daya sebagaimana perintah Allah, dan tentunya juga memanusiakan partner bisnis kerja, karyawan ya, dan juga lingkungan sekitar. Nah, dan yang ketiga, sudah tentu kita melaksanakan proses produksi untuk ibadah. Maka dari itu, dari barang-barang yang disediakan, dijual beli dan diproduksi, kita harus tahu bagaimana kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan primer, yaitu dzaruriyat. Jadi dalam melaksanakan proses produksi akan lebih utama jika kita menyediakan sembako, bahan baku, bahan kebutuhan rakyat banyak, daripada kita memproduksi misalnya jual tas berlapis emas 24 karat. Kenapa? Karena maslahahnya tidak ada dan nilai ibadahnya juga semakin kecil. Ya, jadi dalam produksi sudut pandang Islam, selain memproduksi dalam hal barang jasa terkait atribut fisik, pelayanan, packaging, penampilan, desain, interiornya, itu juga memasukkan unsur value. Apa itu value? Nilai. Nilai itu norma dan sebagai langkah ibadah mencari keberkahan. Ya, berbeda dengan konvensional dalam melaksanakan proses produksinya semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan yang kemudian mengabaikan maslahah ini. Ya, mengorbankan orang lain di sekitarnya demi kesuksesan kepentingan pribadi. Ya, itu bukanlah keuntungan ya, teman-teman. Jadi keuntungan jangan hanya berpikir pundi-pundi rupiah saja. Nah, rezekinya Allah itu sangat luas. Nah, faktor produksi di dalam Islam seperti yang kita ketahui dalam konvensional ya, seperti tanah, tenaga kerja ya, sumber daya manusia, modal, organisasi dan manajemen ya,
Ini harus kita atur dan laksanakan sesuai aturan Islam di dalam ukhuwah Islamiyah ya. Waktu jam sholat hendaknya istirahat, dan setiap keuntungan yang didapat dikeluarkan zakatnya ya. Teknologi dan bahan baku. Baik, yang terakhir prinsip produksi di dalam Islam. Jadi manusia ya memiliki logika rasional, akan tetapi jangan lupa bahwa agama itu rasionalnya adalah melebihi dari rasional manusia. Yang pertama, dalam melakukan produksi, pastikan bahwa hanya terkait barang dan jasa yang halal. Ya, barang itu barang, jasa seperti pendidikan, les-lesan, ya. Kemudian jasa transportasi online itu juga termasuk jasa. Pastikan bahwa itu halal, tidak bertentangan dengan maqasidus syariah tentang agama. Jangan sampai kita bekerja 24 jam penuh, tidak ada istirahat, tidak bisa sholat ya. Yang kedua, prioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita perhatikan tingkatan kebutuhan doruriyahnya, hajiyah atau tahsiniyah. Tahsiniyah ini adalah tersier, kebutuhan mewah, itu tidak terlalu krusial ya. Yang paling penting adalah penyediaan barang jasa dalam produksi barang-barang doruriyah atau primer. Dan yang ketiga adalah kewajiban kita sebagai muslim untuk mengeluarkan zakat, baik dari keuntungan yang kita dapat ataupun dari barang-barang yang kita miliki. Kekayaan, mobil, motor, rumah, tanah, emas dan perak, itu hendaknya dikeluarkan zakatnya. Dalam hal produksi, ya tentunya dalam manajemen sudah diatur bagaimana keuangan atau zakat ini dibayarkan secara rutin. Yang keempat, SDA, sumber daya alam. Kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim diwajibkan mencintai yang di bumi. Dengan mencintai yang ada di bumi, yang di langit akan mencintai kita. Begitu ya. Jadi dalam hal mengeruk sumber daya alam harus diukur, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh rakus. Ya. Kita sebagai umat muslim harus tahu kadar kecukupan dan kewajaran. Ya, jadi ini adalah untuk keberkahan untuk semuanya. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia. Hendaknya kita perhatian terhadap karyawan, terhadap partner bisnis, terhadap kebutuhan sosial. Ya, hendaknya juga memikirkan bagaimana rohani dan spiritualnya. Baik, sampai sini saya akhiri terkait konsumsi dan produksi. Konsep dalam Islam adalah halal, pastikan dalam halal, dalam proses produksinya, dalam konsumsinya, barang zatnya, cara memperolehnya halal. Kemudian dicapai maslahah, bukan hanya kepuasan pribadi atau utilitas, yang untuk memenuhi kebutuhan 5 dasar sebagai manusia, yaitu maqasidus syariah, sehingga insya Allah kita bisa mencapai falah, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, karena Allah memberikan keberkahan dan kecukupan dalam rezeki yang kita dapatkan. Tubuh kita sehat, pikiran kita jernih, jasmani, rohani, spiritualnya, tentang agama dan keimanan kita juga terjaga dan semakin didekatkan kepada Allah. Baik, sampai sini saya cukupkan. Silahkan jika ada koreksi dan pertanyaan untuk memberikan komentar ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.